Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin punya film yang sangat seru nih, yang berjudul 20th Century Girl. Yaudah deh, biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung saja kita melebur ke alurnya. 20th Century Girl menceritakan kisah cinta remaja dengan latar tahun 1999. Nabora, gadis periang, pemberani dan sangat memperdulikan orang yang dia sayangi, merupakan tokoh utama pada film ini. Kisah cinta Bora bermula dari sahabatnya yang bernama Kim Hyun-doo yang harus pergi ke Amerika untuk menjalani operasi jantung. Sebelumnya, Hyun-doo bertemu dengan seorang pria yang tampan dan dia melihat di baju pria itu terdapat nama Bae Hyun-jin. Hyun-doo jatuh cinta pada pandangan pertama dengan pria itu. Beberapa hari sebelum keberangkatannya, Hyun-doo menceritakan kekagumannya dengan Hyun-jin kepada Bora. Dia meminta Bora untuk mencari tahu lebih dalam mengenai Hyun-jin saat dia menjalani pengobatan di Amerika. 나 이번엔 진짜야. 음악만 들어도 눈물이 주른다고. Bora yang sangat menyayangi sahabatnya itu bersedia untuk membantunya agar bisa lebih dekat dan mengenal Hyun-jin dengan mengirim surel setiap mendapatkan informasi baru. Kebetulan Bora dan Hyun-jin merupakan siswa yang terdaftar di sekolah yang sama. Hari demi hari, Bora mencari tahu tentang informasi dan latar belakang Hyun-jin. Mulai dari mencoba bergabung dengan ekstrakurikuler yang sama, bahkan nomor telepon yang dimiliki Hyun-jin. Tidak semua usaha yang dilakukannya itu berhasil, karena saat dia berusaha masuk di kelompok penyiaran sekolah, tiba-tiba Hyun-jin mengundurkan diri. 자, 다음 4번 백현진. 선배님, 죄송합니다. 저는 이 오디션. Kemudian suatu malam, Bora kembali mencoba dan berusaha untuk mencari informasi lainnya tentang Hyun-jin. Dia menelpon nomor yang pernah dia lihat sebelumnya, meskipun dia tidak mengetahui digit terakhirnya. Dia berusaha mencari tahu satu persatu. Akhirnya dia menemukan nomor Hyun-jin dan berpura-pura sebagai pegawai survei setelah Hyun-jin menjawab teleponnya. Meskipun sudah berusaha berbicara seperti pegawai survei, ternyata kedok Bora tetap diketahui oleh Hyun-jin bahkan sahabatnya yang bernama Pong Won-ho. Ia juga mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Bora. Saat berada di ruangan penyiaran sekolah, Won-ho mengejek Bora karena berusaha untuk menutupi identitasnya saat menelpon Hyun-jin. Hal itu membuat Bora kesal, namun tidak mematahkan semangatnya untuk menguli informasi Hyun-jin untuk Hyun-doo. Dia kembali menunjukkan usahanya saat Hyun-jin akan berkelahi dengan siswa sekolah lainnya. Dia datang dan langsung menendang siswa nakal yang akan memukul Hyun-jin. Hyun-jin yang saat itu juga sedang bersama dengan Won-ho kemudian berlari dengan Bora untuk menyelamatkan diri dari serangan balik kelompok siswa nakal itu. Mereka bertiga berlari sekencang-kencangnya dan berakhir selamat karena mereka berlindung di dekat polisi yang sedang berpatroli. Melihat Bora sangat berusaha untuk melindunginya, Hyun-jin terlihat menaruh hati dengan Bora dan mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk menyatakan cinta. Cinta Hyun-jin kepada Bora hanya bertepuk sebelah tangan, karena sesungguhnya Bora jatuh cinta kepada Won-ho dan menganggap Hyun-jin adalah pujaan hati sahabatnya. Ada sedikit penyesalan di wajah Hyun-jin setelah menyatakan cintanya. Studi wisata sekolah pun tiba. Seluruh siswa pergi bersama untuk pergi ke suatu tempat. Rasa penasaran remaja selalu bergejolak. Begitu juga dengan Bora dan teman-temannya. Mereka meminum minuman keras meskipun mereka masih di bawah umur. Setelah selesai minum, ada sedikit insiden di malam itu yang membuat Bora harus datang ke kamar khusus laki-laki.
Tiba-tiba, guru yang sedang bertugas mengecek kondisi seluruh siswa datang. Sontak hal tersebut membuat Won-ho bergerak melindungi Bora dan bersembunyi. Keesokan harinya, Bora bangun kesiangan dan membuatnya mendapatkan hukuman dari guru. Saat sedang melakukan tugasnya, Bora dan Won-ho memiliki sedikit waktu bersama. Keduanya juga nampak saling memberikan sinyal cintanya. Pada kesempatan itu juga, Bora, Hyunjin, dan Won-ho berfoto bersama untuk menangkap momen indah bersama di tepi pantai. 중급생. 뭐가? 하지 마. 하나, 둘, 셋. Semenjak hari itu, Bora dan Won-ho semakin dekat. Keduanya juga beberapa kali menyempatkan untuk bertemu. Setelah sekian lama berada di Amerika, akhirnya Hyun-do pulang ke rumahnya. Sambutan hangat Bora kepada sahabatnya sangat terasa dan terlihat jelas. Rasa bahagia atas dua sahabat yang sudah lama bertemu ini perlahan mulai berubah ketika Hyun-do mengatakan bahwa pria yang dimaksudnya sebagai Hyunjin ternyata Won-ho. Hal itu membuat Bora terkejut karena selama ini dia menyukai orang yang disukai oleh sahabatnya. 입고 있었잖아. 무슨 소리야? 유니폼 입은 사람이 현진이지. 기다려봐. 아니 잠깐만. 그러면 그건 잘못 조사해 왔던 거야? Mengetahui hal tersebut, Bora yang sebelumnya membuat janji dengan Won-ho untuk menonton di bioskop akhirnya membatalkannya dan menyuruh Hyun-do untuk datang menggantikannya. Won-ho yang sangat menantikan kedatangan Bora terkejut dan tidak menyangka bahwa yang datang menemuinya adalah Hyun-do. Sementara itu, Bora pergi bersama dengan Hyunjin ke kebun anggur untuk membantu memanen bersama dengan saudara Hyunjin di sana. Sepulangnya dari sana, Bora dan Won-ho bertemu. Won-ho juga menanyakan mengapa Bora tiba-tiba membatalkan pertemuan mereka. 사기로 쌍꺼풀 터뜨리고 다녔더라. 그때부터 손보다 발이 먼저였어? Suasana menjadi sangat emosional dan Bora mengatakan kepada Won-ho bahwa dirinya tidak menyukai Won-ho seperti yang dia bayangkan. Dia bahkan mengatakan kebohongan itu hanya untuk menjaga perasaan sahabatnya. Semua yang telah dilakukan oleh Bora membuatnya merasa canggung jika bertemu dengan Won-ho. Saat harus melakukan tugasnya, meliput beberapa siswa untuk salah satu proyek di kelompok penyiaran sekolah, mereka berdua tidak banyak berbicara dan bahkan mencoba menghindari kontak mata. Setelah mereka menyelesaikan rekaman dan wawancara dengan beberapa orang, keduanya kesulitan untuk menyunting keseluruhan hasil wawancara. Hyun-do yang saat itu mengetahui kesulitan mereka, dia mencoba untuk membantunya dengan membawa mereka bertemu dengan seorang yang bekerja di bidang penyiaran di kota Seoul. 편집만 합니다. 근데 우리 학교 편집기가 너무 오래돼서 나 서울 방송국에 아는 사람 있는데. Keesokan harinya, Bora, Hyun-do, Won-ho, dan Hyunjin pergi bersama dengan menggunakan bus antar kota ke Seoul. Sesampainya di sana, mereka langsung menemui orang yang dimaksud oleh Hyun-do dan menyelesaikan tugasnya. Tak hanya bertemu dengan seseorang yang ahli dalam bidang penyiaran, mereka berempat juga pergi ke taman hiburan bersama. Mereka menaiki beberapa wahana. Akan tetapi, Bora yang sangat memahami kondisi sahabatnya itu selalu mengarahkan untuk menaiki wahana yang bisa dinaiki oleh Hyun-do. Hyun-do yang melihat Bora selalu mencoba menjaganya merasa sedih karena sahabatnya selalu mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Hyun-do juga mempersilahkan Bora dan yang lainnya untuk menaiki wahana yang ekstrim, agar mereka juga merasakan apa yang ingin mereka rasakan. Bora yang mendengar hal itu terkejut dan tetap berusaha untuk mendekatkan Hyun-do dan Won-ho dengan meninggalkan keduanya. 아니야, 괜찮아. 왜 너 때문이야? 해가 없냐? 같이 다녀와. 너 롤러코스터 엄청 타고 싶다고 했잖아. 그럼 너네 둘이 앉아서 여기 시간 있어? 일로 와. 가자. Bora dan Hyunjin kemudian menaiki wahana roller coaster. Namun, Won-ho tidak bisa menutupi perasaannya di hadapan Hyun-do. Dan dia juga menginginkan untuk naik wahana bersama dengan Bora. Akhirnya, Hyunjin dan Won-ho bertukar posisi. Won-ho bersama dengan Bora dan Hyunjin kini bersama dengan Hyun-do.
Saat bersama Bora, Wonho melawan ketakutannya atas ketinggian hanya demi bersama dengan Bora. Dia juga mengatakan cintanya kepada Bora saat menaiki wahana itu. Perasaan Bora saat itu juga sangat campur aduk. Dia senang mendengar bahwa orang yang dia sukai juga menaruh hati kepadanya. Akan tetapi, dia juga sedih karena hal itu bisa melukai perasaan Yoon-do. Yoon-do yang saat itu terkejut dengan keinginan Wonho untuk bertukar posisi dengan Yoon-jin kini semakin merasa sedih. Ketika Yoon-jin datang untuk menemui Yoon-do, dia mengatakan kepada Yoon-do bahwa Wonho dan Bora sebelumnya saling menyukai satu sama lain. Entah mengapa, hal tersebut membuat Yoon-do sangat marah kepada Bora karena Bora selalu membohongi orang lain hanya untuk menjaga perasaan orang tersebut. 뭐가? 고소공포증 있거든. 그럼 왜? 둘이 좋아하잖아. Waktu terus berlalu, Yoon-do yang saat itu sedang marah kepada Bora membuka surel lama yang dikirim Bora kepadanya. Dia menemukan surel yang terhapus berisi cerita Bora yang mengatakan Bora saat itu sangat menyukai Wonho. Hal itu membuat Yoon-do membulatkan tekad untuk menyatakan perasaannya kepada Wonho. Namun karena dia tidak ingin melihat Bora terus berusaha menjaganya, dia mengatakan kepada Wonho bahwa Bora juga menyukainya dan meminta Wonho untuk berjuang demi cintanya. Wonho yang mengetahui hal itu berusaha menemui Bora sebelum dia kembali pergi ke New Zealand untuk tinggal bersama dengan ibu dan adiknya. Malam itu, ketika Bora pulang dari sekolah, harus pergi menyusul adiknya yang jatuh sakit dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Wonho malam itu datang ke rumah Bora dan tidak menemukan jawaban apapun. Kemudian dia mengirim pesan surat kepada Bora untuk segera menemuinya, karena dia harus pergi ke New Zealand esok hari. Keesokan harinya, Bora kembali berangkat sekolah. Karena saat itu dia masih takut untuk berbicara dengan Yoon-do, akhirnya dia hanya melewatinya tanpa menyapa, meskipun keduanya sudah saling berhadapan. Yoon-do bingung bagaimana harus mulai percakapan dengan Bora. Dia memiliki ide untuk berpura-pura pingsan agar Bora menolongnya. Dan benar saja, usaha Yoon-do berhasil. Ketika melewati tangga menuju unit kesehatan sekolah, dia menghentikan langkah Bora dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Dia melanjutkan bahwa dirinya akan merasa baik-baik saja apabila Wonho dan Bora bersama. Dia juga meminta Bora untuk segera menemui Wonho sebelum pergi. Bora yang terharu dengan ucapan Yoon-do berusaha menerima dan mengejar Wonho, yang ternyata saat itu Wonho sudah berada di stasiun. Bora diantar oleh Yoon-jin yang saat itu meminjam motor. Bora dan Wonho akhirnya bertemu di stasiun. Sesaat sebelum keberangkatan kereta Wonho menuju bandara, keduanya mengungkapkan perasaannya dan juga mengungkapkan salam perpisahan. Mereka berdua juga berjanji untuk saling menghubungi satu sama lain menggunakan surel. Beberapa bulan telah berlalu, Wonho menuliskan surel berisi dirinya akan mendaftar ke universitas di Korea yang sama dengan Bora. Namun ternyata hal itu tidak terjadi. Wonho menghilang begitu saja. Meskipun sudah bertahun-tahun mereka tidak saling berkomunikasi, Bora masih tetap saja menunggu kabar dari Wonho. Pada akhirnya, Bora menerima undangan pameran yang berisi hasil karya dari Wonho. Semua itu disiapkan oleh adik Wonho yang bernama Joseph karena melihat betapa tulusnya cinta Wonho kepada Bora sesama hidupnya. Pada pameran itu juga, Joseph dan Bora bertemu. Joseph menceritakan semua alasan kakaknya tidak menghubungi Bora selama ini karena ternyata Wonho meninggal dunia saat akan kembali ke Korea. 형이 세상을 떠난 지 15년도 넘었을 때였거든요. 그냥 비디오가 아니더라고요. 제 마음대로 연락드리고 이렇게 전시회까지 열어서. Dan itulah ending dari film ini. Sedih ya guys.